Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara, saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Allah yang kasih setiamu tak pernah terbatas. Untuk setiap rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan pun hari yang saat ini boleh kami jalani. Kami saat ini juga rindu atas sapaan cintamu melalui firman-Mu, hadirlah, supaya firman yang kami terima membuat kami semakin setia menjadi pengikut-Mu dan setia dalam menjalani keseharian kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, apakah dalam perjalanan hidup kita pernah bertemu dengan orang yang setia? Tentu saja pernah. Mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman kerja kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita bertemu hidup dengan orang yang setia? Tentu saja kita senang, merasa nyaman, merasa aman, merasa punya rasa percaya diri, merasa tak dikhianati. Sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang tidak setia, kita rasa-rasanya jengkel, marah, merasa dikhianati, merasa tidak dihargai, dan lain sebagainya. Ya, memang yang namanya kesetiaan itu sebuah keutamaan dalam membangun relasi, baik dalam keluarga, sahabat, sesama dalam dunia bisnis, atau dalam bidang yang lain. Mengapa yang namanya setia itu penting? Karena yang namanya kesetiaan itu memperkuat relasi. Kalau kita itu setia, maka relasi kita dengan orang lain itu semakin kuat. Yang namanya kesetiaan itu juga membuat daya lenting kita itu kuat di tengah saat sulit. Misalnya kita bersama dengan orang yang setia, mungkin keluarga kita, sahabat kita, di tengah situasi yang sulit karena ada kesetiaan ini, daya lenting kita itu kuat di tengah situasi yang berat. Kita bisa mampu bertahan. Di samping itu yang namanya kesetiaan itu membawa kegembiraan. Hidup bersama dengan orang yang setia itu rasa-rasanya ada kegembiraan, ada sukacita, tak ada kegalauan. Dan juga kesetiaan itu bisa memperkuat kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama kita dengan pihak lain itu semakin kuat karena masing-masing pihak itu setia. Tetapi kalau salah satu sudah tidak setia, kerjasama itu akan menjadi luntur, bahkan terputus, tidak bisa dijalankan lagi. Dan dalam dunia bisnis, yang namanya kesetiaan itu tentu akan membuat konsumen kita puas. Kalau kita itu setia dengan rasa makanan yang kita jual dari dulu sampai sekarang, maka puas gak berubah. Kalau ukurannya tetap, maka konsumen itu juga akan puas. Apa sih kesetiaan itu sebenarnya? Kalau kita lihat artinya yang namanya setia itu berpegang teguh, tetap, tidak berpaling, tidak goyah, tidak owah gingsir, dapat diandalkan. Itu arti kesetiaan. Jadi tidak berpaling, dapat diandalkan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, ada banyak bagian firman Tuhan yang mengungkap tentang kesetiaan, tentang setia dan pentingnya itu dan mengapa kita harus melakukan itu. Salah satunya dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-3 dan 4 yang demikian bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya. Jadi ini yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Mengapa
Karena ketika kita menyatakan kesetiaan dalam hidup kita, maka kita akan mendapat penghargaan. Penghargaan bukan hanya dari sesama kita, dari orang lain, tetapi Allah pun juga menyatakan penghargaan kepada kita. Karenanya di dalam ayat tadi dikatakan, kalongkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi kalau itu ditulis di loh hati, artinya tidak akan terhapus. Itu menetap, termeteraikan, ada di dalam lubuk hati kita. Dan itu yang mengarahkan hidup kita untuk menjadi pribadi yang setia. Mengapa kita juga harus setia? Kalau kita perhatikan di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat itu mengatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena apa? Tuhan itu setia. Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu dapat dipercaya. Jadi karena kesetiaan Tuhan itu tak bisa dipertanyakan lagi, dia adalah Allah yang setia, bahkan setia sampai mati. Maka kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang setia. Persoalannya, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang setia? Ada beberapa hal. Yang pertama, tepati setiap janji yang kita ucapkan. Janji kepada orang lain, janji kepada keluarga, janji kepada anak, apalagi janji kepada Tuhan. Tepatilah. Kerjakan setiap penugasan yang dipercayakan kepada kita sampai tuntas. Tidak setengah-setengah. Tidak hanya di pertengahan jalan kemudian kita tinggalkan karena ada tantangan. Apapun yang dipercayakan kepada kita, kerjakan sampai tuntas. Yang ketiga, jadilah pribadi yang bisa diandalkan. Kalau kita dipercaya untuk melakukan sesuatu, lakukan dengan baik, bahkan dengan cara yang terbaik, supaya kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Kalau kita setia pada perkara yang kecil, maka yakini hal yang besar dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati.